Selamat bertemu kembali Bapak Guru hebat. Kali ini saya ingin berbagi tentang cara membuat modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Modul ini adalah modul untuk fase B kelas 4 dan modul ini telah kami praktekkan pada SD Impres Kemala Putih. Judul dari modul ini adalah Kolak Pisang Ubi Kacang Hijau. Kemudian tema yang kami ambil adalah tema kewirausahaan. Kemudian topik pengolahan pangan lokal yang bernilai ekonomi. Waktu yang kami gunakan di sini adalah 77 JP. Jadi modul ini kami gunakan dalam satu semester. Nah, untuk waktu bagi Bapak Ibu jika terlalu panjang jadi bisa menyesuaikan ya. Tidak harus 77 JP. Nah, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Ya, bagian yang kedua, relevansi tema dan topik proyek. Keadaan alam di lingkungan masyarakat atau di sekitar sekolah kami sangat kaya dengan bahan pangan lokal seperti segala jenis ubi, pisang, kacang-kacangan. Sumber daya alam yang ada di lingkungan kami dimanfaatkan sebaik mungkin melalui kegiatan P5. Dengan tema kewirausahaan, siswa bisa mengidentifikasi bahan pangan lokal yang ada di lingkungan sekitar, kemudian berkreasi dan bekerja sama untuk menghasilkan karya yang bernilai ekonomi dengan memanfaatkan bahan lokal yang ada di lingkungan sekitar. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan P5 di sekolah kami sangat mendukung sehingga proses pelaksanaannya sangat lancar. Bagian yang ketiga, dimensi, elemen, sub-elemen, profil pelajar Pancasila. Jadi kami mengambil 3 dimensi, di antaranya yang pertama dimensi gotong royong dengan elemen kolaborasi dan sub-elemen kerjasama. Kemudian dimensi yang kedua, dimensi kritis dengan elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian sub-elemen mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Kemudian dimensi yang ketiga, kreatif dengan elemen menghasilkan karya dan tindakan yang original. Nah, sampailah kita pada tahapan yang berikut yaitu target capaian pembelajaran sesuai dengan dimensi elemen dan sub-elemen. Nah, peserta didik mampu bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan dan mampu mengumpulkan, mengklasifikasikan, membandingkan, dan memilih informasi dan gagasan dari berbagai sumber, serta mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Nah, adapun tahapan dan aktivitas, tahapan pengenalan yaitu dengan membangun kesadaran peserta didik terhadap kekayaan sumber daya alam yang berlimpah di lingkungan sekitar, mensosialisasikan materi proyek P5, baik itu pengertian, pengolahan pangan lokal, tujuan dan manfaat kegiatan proyek P5 pada siswa di kelas dan orang tua siswa lewat WA grup kelas. Kemudian waktunya 4 JP dan yang kedua, memperkenalkan tema proyek, dimensi elemen dan sub-elemen proyek 3 JP dan yang berikutnya mungkin bisa dilanjutkan. Kemudian kita lanjut pada tahap kontekstualisasi. Menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan pengolahan pangan lokal. Yang pertama, peserta didik menggali informasi terkait bahan pangan lokal yang banyak tersedia di lingkungan sekitar untuk dijadikan olahan yang bernilai ekonomi. Kemudian itu 2 JP, kemudian kedua melakukan survei lokasi terkait bahan baku yang ada di lingkungan sekitar 6 JP, dan yang ketiga mengidentifikasi bahan pangan lokal yang ada di sekitar peserta didik 4 JP, yang keempat mendiskusikan jenis produk yang akan dijadikan proyek 4 JP, yang kelima menentukan jenis produk yang akan dikerjakannya. Jadi itu pembuatan kolak pisang keladi kacang hijau 4 JP, dan yang keenam guru melakukan asesmen, yaitu siswa melakukan
mengisi LKPD dalam mengidentifikasi bahan pangan lokal yang lokal dan menentukan jenis produk. Nah, tahap yang berikut yaitu tahap aksi. Jadi, merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Jadi peserta didik di bawah bimbingan pendidik menyusun rencana kegiatan projek selama 4 JP, kemudian peserta didik mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi itu 5 JP, kemudian mengerjakan projek di bawah bimbingan pendidik di tempat yang sudah disepakati. Nah, jadi pembuatannya di sekolah, kemudian mempersiapkan alat dan bahan itu 5 JP ya kira-kira dari hari kemarin. Kemarinnya sudah disiapkan sampai pada hari H-nya itu. Kemudian yang keempat, proyek dikerjakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan guru dan di sini melakukan asesmen dengan lembar observasi terhadap siswa tentang kebersamaan atau gotong royong sepanjang kegiatan. Jadi ini dimensi gotong royong. Kemudian dimensi kerjasama ya. Kemudian yang kelima, pengemasan hasil proyek 6 JP dan yang keenam pemasaran hasil proyek 6 JP dan yang ketujuh guru melakukan asesmen yang ketiga dengan misi lembaran penilaian produk. Jadi itu 2 JP. Nah, yang ke tahap berikutnya adalah tahap refleksi dan tindak lanjut. Refleksi dan tindak lanjut. Jadi yang pertama guru dan siswa sama-sama melakukan refleksi terhadap kegiatan proyek yang telah dilakukan dengan mengisi lembaran refleksi. Kemudian itu 6 JP dan yang kedua, peserta didik mencoba dan mempraktekkan pembuatan kolak berbahan pangan lokal. Jadi ini tindak lanjutnya ya. Tindak lanjutnya siswa disuruh untuk praktek juga membuat tetapi di rumah ya. Mungkin dalam bentuk atau pengolahan dalam bentuk lain, bukan kolak saja tetapi bisa pengolahan dalam bentuk lain tetapi berbahan pangan lokal. Nah, kemudian hasilnya bisa dijual di lingkungan rumah atau bisa juga di sekolah atau di warung-warung tertentu. Kemudian guru bekerja sama bagaimana cara kita mengetahui dan menilai anak-anak itu bahwa mereka itu sudah melakukan tindak lanjut. Nah, jadi sesuai dengan tindak lanjutnya itu jadi guru memberikan format penilaian. Di situ guru memberikan himbauan kepada orang tua atau pemberitahuan kepada orang tua bahwa anak ini akan melakukan praktek di rumah, praktek bahan pangan lokal. Jadi jika anak ini melakukan, jadi orang tua disuruh mengisi tanda tangan atau menandatangani pernyataan yang sudah diberikan oleh guru kepada siswa tersebut dan kepada orang tua. Ya. Jadi di sini kami menyiapkan lampiran, apa saja yang ada dalam lampiran. Yang pertama tentang asesmen. Jadi di sini kita melakukan asesmen sebanyak 3 kali, sesuai dengan dimensi yang kita isi pada P5 ini atau dimensi yang kita gunakan pada P5 ini. Asesmen yang pertama dengan dimensi kritis, elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, bentuknya itu LKPD. Jadi di sini ini adalah alur perkembangan pada dimensi kritis ya. Jadi bisa dibaca. Ya, baik kita dapat melihat lampiran atau pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian ini ada 3 pertanyaan dan rubrik penilaiannya adalah di sebelah kanan. Jadi kita sesuaikan antara jawaban siswa dengan cara pemberian nilai pada rubrik yang telah kita siapkan.
Ya, dan lampiran berikut yaitu tentang asesmen yang kedua. Asesmen yang kedua ini kita akan menilai dimensi gotong royong. Jadi dimensi gotong royong, elemen, kolaborasi, dan bentuk instrumen adalah lembar observasi, kemudian rumusan kompetensi yang akan dicapai peserta didik mampu bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan. Nah, jadi alur perkembangannya ini seperti ini. Jadi ini merupakan capaian akhir dari masing-masing dari dimensi yang akan kita capai nanti. Ya, baik. Ini adalah rubrik penilaian dari asesmen yang kedua, dimensi gotong royong. Di sini kita akan mengisi nama peserta didik pada kolom yang paling kiri. Kemudian kita mengamati siswa dan beri tanda centang pada kolom indikator yang menunjukkan perilaku yang tertera pada lembar observasi. Jadi kita melakukan penilaian dengan mencentang kolom-kolom yang sudah disediakan. Nah, ini adalah asesmen yang ketiga dengan dimensi kreatif, kemudian elemen menghasilkan karya dan tindakan yang original, kemudian bentuk instrumen adalah rubrik, kemudian rumusan kompetensi yang akan dicapai peserta didik mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaan sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan serta mengekspresi karya dan tindakan yang dihasilkan. Nah, jadi ini adalah asesmen yang ketiga dari dimensi kreatif yang akan kita ambil penilaiannya. Kemudian ini yang di bawah adalah alur perkembangan dari dimensi kreatif. Dan ini adalah lembar penilaian dari asesmen yang ketiga. Jadi penilaiannya ini dilakukan secara berkelompok karena siswa mengerjakan kegiatannya secara berkelompok, dan dari asesmen ini atau dari lembar penilaian ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi atau diisi oleh guru sesuai dengan hasil kerja daripada siswa tersebut. Dan di sebelah kanan rubrik penilaiannya. Nah, jadi ini bagian kiri atas masih lanjutan daripada rubrik penilaian pada asesmen bagian yang ketiga, dan setelah itu kita akan melakukan bagian yang terakhir yaitu refleksi dan tindak lanjut. Bagian refleksi, kita juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh siswa sebagai bagian dari refleksi yang telah kegiatan yang telah dilakukan, dan setelah itu kita juga menyiapkan lembar pemantauan tindak lanjut. Nah, bentuk lembar pemantauan tindak lanjut itu seperti yang tertera pada bagian kiri bawah, di mana di situ kita meminta siswa untuk mempraktekkan bahan pangan lokal apa yang akan kamu lakukan di rumah. Jadi dia akan mempraktekkan bahan pangan lokal yang harus dia lakukan di rumah. Kemudian kita juga menanyakan di mana anak-anak atau siswa menjual hasil olahan pangan lokal yang dibuatnya. Nah, untuk membuktikan apakah anak-anak kita telah melakukan proyek ini di rumah, jadi kita meminta orang tua untuk membubuhkan tanda tangan pada lembar pemantauan tindak lanjut ini. Jadi sekitar 3 orang, mama, bapak, atau saudara yang lainnya yang bisa memberikan tanda tangan sebagai bukti bahwa anak telah melakukan tindak lanjut dari P5 ini. Nah, demikian modul P5 tentang kewirausahaan fase B kelas 4 dari SD Impres Kemala Putih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman guru sekalian. Terima kasih.